sore pemirsa berita Suraya TV channel YouTube. Saat ini saya berada di Soto dan Sting Bula, tepatnya di Jalan Raya Watu Kelir Tawas, Desa Jatingarang, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Sidoarjo. Dan kebetulan saat ini saya bersama dengan Ibu Niken ya, selaku pelatih dan pendiri dari Sanggar Tari Lintang Sumunar di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Sidoarjo. Dan beliau juga yang menciptakan tarian ala katak, Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Niken. Waalaikumsalam, Mas. Sehat selalu ini. Iya, alhamdulillah. Ya Bu, ini terkait kita ngobrol-ngobrol santai ya. Untuk kenapa Bu Niken ini lebih menyukai di bidang kebudayaannya, Bu ya? Sedikit bercerita ya, Mas ya. Karena kebetulan basic saya adalah di bidang seni, yaitu seni tari. Kemudian saya juga kebetulan mengajar di SMP 3 Weru. Saya juga mengajar seni budaya. Nah, dari sini saya berpikir kalau ilmu tidak kita bagikan, alangkah merugi kita. Akhirnya dari sini saya berpikir mulai dari Weru, kemudian potensi saya lihat dari masyarakat Weru juga banyak sekali yang antusias terhadap seni tari. Terus akhirnya ya sudah, saya membuat atau mendirikan sanggar tari yang kita namakan Sanggar Tari Lintang Sumunar. Lintang Sumunar. Iya. Kalau ini berdiri sejak kapan, Bu? Kalau sanggar ini berdiri dari tahun 2016 dan masih aktif sampai sekarang. Iya. Apa saja, Bu, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dari sanggar ini kira-kira? Kalau dari sanggar sendiri sebenarnya juga tidak hanya bergerak di bidang, kita tidak hanya bergerak di bidang pelatihan tari saja ya, Mas ya. Jadi kita juga bergabung dengan komunitas Sate Wereng juga. Jadi kita juga melakukan kegiatan sosial, kemudian kemanusiaan. Kalau untuk event-event yang sudah kita laksanakan itu seringkali. Jadi Sanggar Tari Lintang Sumunar ini seperti langganan setiap kali ada kegiatan pemerintahan. Kita sering sekali dan hampir iya apalagi untuk tingkat kecamatan. Kalau tingkat kabupaten pun juga kita sering sekali. Setiap kali ada kegiatan kedinasan, kita sering diminta untuk mengisi baik itu acara pemerintahan, kemudian parade daerah atau parade budaya, baik itu parade yang tingkat kabupaten maupun tingkat nasional. Begitu ya. Iya. Terus untuk siswi-siswinya, Bu, di sini di sanggar ini mungkin kira-kira sekitar berapa, Bu? Kalau siswanya kita mulai dari usia 4 tahun, Mas. 4 tahun. Iya, 4 tahun sampai kemudian ini yang paling tertua yang ikut kita sekitar umur 24 tahun juga. Iya. Ya. Lalu Bu Niken ini mengambil anak di usia dini, Bu ya, di usia sekitar 4 tahun. Iya. Padahal usia segitu kan kadang-kadang cukup sulit untuk diajari sebuah tarian. Ini kira-kira Bu Niken gimana semangat untuk membangkitkan itu? Justru dari anak-anak usia dini, dari anak-anak usia 4 tahun ini kita jujur akan belajar kesabaran, kemudian belajar kepolosan karena anak-anak itu sangat polos. Jadi kita bisa mengolah anak tersebut selama kita ada kesabaran, kemudian yang terpenting ada antusias, ada minat dari anak tersebut, tidak ada hal yang tidak mungkin untuk kita olah. Iya. Kalau untuk pentas, sudah pentas mana saja, Bu? Kalau untuk pentas memang selama ini kita masih di dalam kabupaten, tetapi kalau melalui daring, jadi kan karena pandemi kemarin kita sudah mewakili Kabupaten Sukoharjo untuk menjadi duta wisata di Taman Mini Indonesia Indah. Sudah sampai ke sana juga? Iya. Lalu kemarin juga sempat dengar Bu Niken, mungkin Bu Niken juga menciptakan sebuah tarian, yaitu tarian ala katak. Itu awal ceritanya seperti apa, Bu, kira-kira? Oh iya. Saya di Weru ini sudah sekitar 12-an tahunan, Mas. Kemudian saya juga mendapat informasi bahwa makanan khas di daerah Weru itu salah satunya adalah makanan khas kalakatak atau tempe abang, di mana di situ dibungkus dengan daun jati. Kemudian setelah saya telusuri, ternyata alakatak ini merupakan salah satu makanan yang menjadi perekat. Iya, perekat, di mana dahulu menurut cerita makanan ini disajikan ketika bulan Ramadan, di mana para warga berkumpul di rumah ulama atau guru ngaji mereka untuk menanti berbuka. Kemudian ketika berbuka disajikan tempe ala katak tersebut. Gitu. Iya. Nah, itu salah satu bentuk kecintaan saya, Mas, terhadap Weru. Akhirnya saya mengangkat ala katak sebagai sebuah tarian. Iya.
ini Bu, mungkin di era digitalisasi saat ini Bu, perkembangan teknologi yang cukup pesat ya Bu ya, membuat para kaum milenial lebih ke bidang teknologi daripada ke suatu bidang ke seni budaya. Ini bagaimana Bu Niken ini mengajarkan kepada anak-anak milenial kita harus mencintai sebuah karya, sebuah budaya. Kita harus seimbang lah Bu. Itu seperti apa Bu? Nah, di sini sekarang kita ada kan Mas yang namanya TikTok. Nah, kita tidak boleh tidak boleh menutup mata bahwa perkembangan zaman, kemudian perkembangan IT sudah begitu pesat. Kita nggak bisa. Iya, Mas. Oh iya. Kemudian melalui aplikasi TikTok ini kita usahakan bagaimana caranya supaya generasi muda, anak-anak muda itu menyukai. Itu tadi Mas, dengan saya menyampaikan materi-materi tari melalui aplikasi TikTok. Kan sekarang memang baru gila-gilaan anak-anak itu menyukai aplikasi tersebut dan didukung oleh media Solo TV tersebut. Jadi kita semakin antusias untuk berlatih dan untuk berbagi terhadap kaula muda. Gitu ya Bu ya? Iya. Terus mungkin menurut pandangan Ibu, untuk dari kaum milenial ini menyukai sebuah budaya untuk saat ini kira-kira seperti apa Bu? Apakah menurun, apakah menaik? Iya, sebenarnya memang kalau dikatakan menurun, memang menurun drastis. Tetapi ketika melihat akhir-akhir ini, isu yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini, di mana beberapa kebudayaan kita diklaim oleh negara lain, kemudian ada rasa emosi yang begitu luar biasa, itu juga menunjukkan bahwa generasi muda kita sebenarnya juga mencintai budaya kita sendiri. Gitu ya Bu? Iya. Mungkin harapan Bu Niken Bu dengan adanya sanggar tari dari tari lintang seminar Bu ya? Iya. Mungkin untuk masyarakat sekitar, untuk kaum milenial, untuk kedepannya nanti kira-kira seperti apa? Kalau harapan saya gini Mas, seni tari melalui sanggar tari lintang Sumunar itu bisa sedikit berkontribusi terhadap masyarakat, yaitu pembentukan karakter. Iya, pembentukan karakternya supaya anak-anak itu mempunyai jiwa budi pekerti yang halus. Kemudian di sini saya juga mencoba memperkenalkan supaya seni budaya apalagi yang ada di daerah Sukoharjo ini tetap terus berkembang gitu. Iya. Mungkin yang terakhir Bu Niken, mungkin ada pesan yang mau disampaikan Bu Niken untuk generasi milenial untuk menyukai seni budaya Bu? Baiklah, untuk generasi milenial atau generasi muda, jangan pernah kehilangan identitas diri. Kemudian cintailah budaya, bangsa, budaya Nusantara, karena kita bisa besar karena budaya-budaya kita sendiri. Gitu ya? Iya. Selamat sore pemirsa berita Suara TV. Untuk mengucapkan wawancara kita bersama Ibu Niken selaku pelatih dan pendiri dari Sanggar Tari Lintang Seminar. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol lebih dalam lagi sama beliau tentang budaya dan seni tari, bagaimana untuk kaum milenial. Untuk sekian.